Berita terbaru Timnas Indonesia. Satu syarat dari PSSI untuk Shin Tae-yong apabila kontraknya mau diperpanjang di Timnas Indonesia. Kontrak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa diperpanjang oleh PSSI. Asalkan Shin Tae-yong sukses menembus target membawa Timnas Indonesia lolos dari babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Timnas Indonesia lolos dari babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Tim Merah Putih akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam untuk bertanding di Piala Asia 2023 nanti. Kontrak Shin Tae-yong sebenarnya sudah berakhir. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan selesai pada Desember tahun 2023. Meski demikian, PSSI kabarnya akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai 6 bulan ke depan. Perpanjangan kontrak itu akan dilakukan pada Juni atau Juli tahun 2023 ini. Kalau emang Pak Erick Thohir sudah bilang diperpanjang, ya diperpanjang, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kan kita tahu semua target Shin Tae-yong ini ya di Piala Asia 2023 nanti, lanjutnya. Memang bisa dibilang perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti cukup berat. Timnas Indonesia menjadi peserta yang ranking FIFA-nya paling rendah ketimbang peserta lainnya. Timnas Indonesia kini berada di posisi ke-159, Vietnam di posisi ke-95, lalu ada Jepang di peringkat ke-20, dan terakhir Irak di posisi ke-67. Untuk lolos dari babak penyisihan grup, Timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama, atau setidaknya mendapatkan satu tiket dengan menempati posisi runner-up terbaik dari 4 kuota. Peluang Timnas Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya masih terbuka, sebab Timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain keturunan dan pemain yang berkarir di luar negeri. Kalau nanti Timnas Indonesia lolos dari babak penyisihan grup, kemungkinan besar pasti akan diperpanjang lagi kontraknya, tutup Arya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong didatangkan PSSI pada Desember tahun 2019. Target awalnya menukangi Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20. Sayangnya, kesempatan itu batal dilakukan, sebab Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pemain Argentina singgung penggawa naturalisasi Timnas Indonesia. Begini katanya. Pemain asal Argentina Gustavo Cena memberikan penilaian terhadap penggawa naturalisasi milik Timnas Indonesia. Ia menyinggung soal perbedaan level. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada agenda FIFA Matchday, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh La Albiceleste dengan skor 0-2. Meski pertandingan telah rampung digelar, duel Timnas Indonesia dan Argentina meninggalkan banyak cerita. Gustavo Cena, pemain Argentina yang pernah merumput di Indonesia, menyoroti performa skuad Garuda. Menurutnya, pemain Timnas memiliki level sebagus mereka bermain di liga lokal. Begitu juga dengan pemain naturalisasi. Kebanyakan begitu, mereka telah menaturalisasi 4 pemain. 2 dari Belanda, Jordi Amat dari Spanyol dan 1 dari Inggris. Ujarnya dikutip dari Infobae, Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Tetapi level mereka tidak berbeda dengan anggota timnas lainnya. Keempatnya dinaturalisasi karena faktanya mereka bermain sepak bola dan berasal dari negara lain, sambungnya. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu lebih lanjut menyebutkan, para pemain tersebut levelnya berbeda jauh bila dibandingkan dengan skuad timnas Argentina. Tetapi PSSI bocorkan calon lawan Timnas Indonesia selanjutnya usai hadapi Argentina. Timnas Indonesia baru saja menjalani pertandingan melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Hasilnya, Timnas Indonesia merasakan kekalahan dengan skor 0-2 dari Argentina. Setelah melawan Argentina, PSSI sudah mempunyai target siapa calon negara yang akan dihadapi Timnas Indonesia.
Kabar ini disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya mengatakan bahwa pada laga FIFA Matchday September tahun 2023 nanti, PSSI akan mencari lawan yang kekuatannya di atas timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau membocorkan nama negaranya. Walaupun kekuatan lawan di atas timnas Indonesia, PSSI menargetkan tim Merah Putih harus menang. Sebab, ini sebagai modal untuk menaiki mental di Piala Asia 2023 nanti. Kami akan mencari lawan yang ranking FIFA-nya di atas timnas Indonesia. Tapi yang pasti, timnas Indonesia wajib menang demi mendapatkan poin, ucap Arya. Argentina bukan satu-satunya negara yang dihadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Sebelumnya, tim asuhan Sintayong itu juga melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Hasilnya, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Palestina. Arya cukup menyayangkan laga itu berakhir imbang. Sebab, secara permainan timnas Indonesia lebih menguasai. Hanya saja setiap peluang yang didapatkan gagal mencetak gol ke gawang Palestina. Dengan hasil imbang dan kalah di FIFA Matchday Juni ini, tentu saja ranking timnas Indonesia kemungkinan besar tidak naik. Arya tidak mempermasalahkan itu karena lawan yang dihadapi timnas Indonesia cukup berat. Seperti apa kata Pak Erick Thohir, Ketum PSSI, ada yang namanya kami harus mencari poin untuk naik peringkat. Ada yang uji mental dan ada juga yang uji nyali. Nah, uji mental itu melawan negara yang posisinya 100 besar.